Sudah kelihatan ya? Oke, baiklah. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita bertemu untuk kuliah metode pemisahan untuk pertemuan kedua dengan topik dasar pemisahan dengan ekstraksi. Masih ada satu pertemuan lagi untuk dasar pemisahan dengan ekstraksi itu minggu depan dengan Ibu Nova ya. Itu nanti berkaitan dengan ekstraksi cair-cair. Oke, sedikit pendahuluan dari saya mungkin sekitar 30 menit. Setelah ini nanti kita jam 12. Kita diskusi, lalu nanti saya mungkin akan minta kalau ada waktu adik-adik perwakilan kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya. Kalau enggak nanti mungkin saya minta untuk mengumpulkan hasil diskusinya melalui email dan WhatsApp. Oke, baiklah. Yang pertama, ekstraksi. Minggu lalu saya sudah memberikan pendahuluan juga sedikit. Mungkin ada yang mau sharing pendapatnya berkaitan dengan ekstraksi. Apa yang adik-adik ketahui tentang ekstraksi? Silakan sebutkan nama dan NIM-nya. Izin menjawab, Bu. 551 jawab. Silahkan yang tadi cowok Yaya Nasri sama Ya, saya Ari, Bu. silakan Ari. Oke, baik, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Imadi dari Kusuma, NIM 13. Baik, jadi menurut saya ekstraksi itu adalah proses untuk memisahkan suatu analit dari matriks. Jadi ketika kita ingin mengetahui jumlah atau besaran suatu senyawa dalam suatu zat, maka kita akan melakukan ekstraksi untuk memisahkan zat atau komponen yang akan kita cari dengan zat-zat lain yang juga terkandung dalam suatu satuan zat tersebut. Jadi untuk memisahkan analit dengan matriks gitu. Terima kasih. Terima kasih Ari Kusuma. Oke, Yaya Nasri mau menambahkan silakan Dek. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pada dasarnya sama saja Bu. Secara umum kalau ekstraksi itu merupakan suatu proses kita menarik atau mengambil suatu zat yang terlarut dari larutannya seperti itu. Dan itu dilakukan di dalam air oleh suatu pelarut yang pada dasarnya dia tidak bercampur dengan air. Tujuan kita melakukan ekstraksi itu sama yang seperti dikatakan Ari tadi, bahwa kita ingin memisahkan suatu komponen dari campurannya dengan menggunakan pelarut di dalam prosesnya. Terima kasih, Bu. Kalau saya tangkap dari penjelasannya Ari dan Yaya Nasri itu lebih ke ekstraksi cair-cair ya. Ada berapa metode ekstraksi yang adik-adik ketahui? Kemarin kita sudah membahas beberapa metode pemisahan. Pemisahan itu juga salah satu tujuannya adalah untuk mengekstraksi atau mengambil analit yang kita inginkan. Yunia mungkin ingin berpendapat, silakan Yunia. Jawab. Ya, silakan Dik. Jadi dari penjelasan Ibu kemarin ada beberapa macam ekstraksi Bu yang saya tahu itu ada ekstraksi pada cair, cair-cair, dan ekstraksi fase padat Bu. Seperti itu Bu. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Oke, kalau secara umum definisi dari ekstraksi itu adalah proses penarikan suatu zat terlarut dari larutannya di dalam air oleh suatu pelarut lain yang tidak dapat bercampur dengan air. Ini sebenarnya lebih ke definisi ekstraksi cair-cair ya. Kalau adik-adik pernah mendengar istilah ekstraksi pada cair nggak? Yang kemarin ekstraksi fase padat, SPE, itu juga sudah kita bahas dan nanti juga menjadi salah satu topik diskusi adik-adik. Kalau ekstraksi pada cair ada yang tahukah? Saya Ada yang pernah mendengar, Bu. Oke, silahkan. Baik, Bu, Armida. terima kasih atas kesempatannya. Saya Armida menjawab. Jadi sepemahaman saya dulu pernah mendengar ekstraksi pada cair atau masalah namanya tuh leaching gitu Bu. Jadi ekstraksi pada cair itu adalah proses pemindahan zat yang dapat melarut atau solut dari suatu campurannya dengan padatan yang tidak dapat larut atau biasa disebut dengan inert dengan menggunakan pelarut cair gitu. Oke ya, jadi intinya itu kita mengekstraksi suatu analit dari fase padatannya menggunakan pelarut. Itu banyak ya ekstraksi pada cair itu contohnya apa? Ada maserasi itu dia tergolong ekstraksi pada cair. Kemudian contoh sederhana kalau kalian mengekstraksi suatu analit misalnya paracetamol, nanti itu menjadi topik praktikum kita, paracetamol dari tablet. Itu kita terlebih dahulu akan melakukan
preparasi sampel terlebih dahulu, pengecilan ukuran partikel, nanti kita tambahkan pelarut untuk mengekstraksi analit dari fase padatnya, yaitu dari matriks tablet paracetamol itu. Suara saya masih jelas terdengar ya? Saya pakai wifi di kampus, takutnya putus-putus. Masih Bu, sangat jelas Bu. Oke, terima kasih. Oke, adapun prinsip dari ekstraksi. Oke, ini karena minggu lalu kita sudah ada pendahuluan singkat, mungkin ada yang mau berpendapat berkaitan dengan slide yang saya paparkan. Mungkin ada yang kurang dipahami atau sudah dipahami akan dinarasikan dengan bahasanya sendiri. Saya persilakan. Ada yang mau berpendapat nggak? Jadi ini sebenarnya masih definisi dari ekstraksi ya. Jadi ada beberapa definisi. Kemudian ada definisi ekstrak menurut FHI. FHI itu Farmakope Herbal Indonesia. Ada yang mau berpendapat lagi berkaitan dengan ekstraksi atau dari PowerPoint ini yang saya tampilkan? Silahkan sebutkan nama dan NIM-nya. Nggak ada? Izin bertanya, Bu. Oke, silahkan. Untuk yang di poin 2, saya Dewi absen 1. Untuk yang di poin 2 itu tahap pemisahan lebih lanjut itu bagaimana nih, Bu, maksudnya? Oke, di poin 2 ada tahap pemisahan lanjut. Oke, satu-satu ya, kita dari atas. Analit dihilangkan dari bahan dalam matriks formulasi yang akan mengganggu dalam analisisnya dengan menggunakan pelarut yang mudah melakukan analit, tetapi senyawa pengganggu matriks memiliki kelarutan terbatas. Jadi intinya di sini dari poin 1 ini adalah kita mau mengambil analitnya saja. Jadi masih ingat kan definisi analit dengan matriks. Kalau analit itu adalah senyawa yang ingin kita analisis, sementara matriks itu adalah komponen lain yang ada di dalam sampel selain analit. Itu dulu. Kemudian yang kedua, tahap pemisahan lebih lanjut. Itu maksudnya adalah misalnya yang pertama, ketika kita melakukan ekstraksi, satu tahapan ekstraksi belum tentu bisa dapat menghasilkan hanya analit saja. Masih kemungkinan, jadi misalnya di dalam sampel itu ada satu analit dan ada beberapa matriksnya. Jadi kemungkinan ketika kita mengekstraksi misalnya dengan menggunakan apa? Metanol atau etanol, ada matriks lain yang juga ikut larut bersama dengan analit. Meskipun di dalam ada matriks yang tidak larut, tetapi ada matriks lain juga yang ikut terlarut, sehingga kita memerlukan tahapan lebih lanjut untuk mengurangi matriks-matriks tadi. Entah itu dengan pemisahan, misalnya dengan kromatografika atau mungkin dengan ekstraksi bertingkat seperti itu. Jadi bisa menggunakan bisa dengan ekstraksi cair-cair menggunakan pelarut yang berbeda. Seperti itu, Dewi, apakah bisa dipahami? Oh, bisa, Bu. Oke, terima Berarti kasih. pelarutnya bisa lebih dari satu yang lebih spesifik begitu ya, Bu ya? Iya, bisa. Jadi bisa menggunakan pelarut yang hanya melarutkan si analit dan tidak melarutkan matriksnya. Atau misalnya kalau sudah tidak bisa lagi dilarutkan, itu bisa dipisahkan dengan metode lain tadi. Seperti misalnya bisa dengan kromatografi kolom atau mungkin dengan kromatografi lapis tipis seperti itu. Ya. Oke. Definisi ekstra ini mungkin adik-adik belajar juga di pembuatan ekstrak di farmakognosi ya. Sediaan kering, kental, atau cair yang dibuat dengan nyari simplisia nabati atau hewani menurut cara yang cocok di luar pengaruh cahaya matahari. Jadi di sini metode pemisahan yang akan adik-adik pelajari itu tidak hanya menyangkut senyawa bahan alam, tapi juga senyawa farmasi dari hasil formulasi. Sediaan farmasi. Nanti dilihat kesesuaiannya dengan farmakope. Kalau dari yang bahan alam, bisa lihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang sudah tercantum di dalam Farmakope Herbal Indonesia. Nah, bagaimana kalau kita menganalisis misalnya untuk memisahkan sampel-sampel dari matriks biologis? Apalagi ya, dari mana lagi ya? Atau sampel-sampel yang lain. Kira-kira acuan lain selain FHI atau Farmakope yang bisa adik-adik gunakan apa? Ada yang sudah punya gambaran? Silahkan. Ada yang mau berpendapat? Halo? Maaf, maksudnya untuk pustakanya, Bu ya? Iya, pustaka acuan Untuk utamanya. pustaka mungkin Silakan, Arik. bisa juga menggunakan analisis farmasi, Bu. Buku analisis farmasi begitu. Buku analisis farmasi itu apa, Arik? Banyak sekali ya bukunya ya. Buku yang resmi yang bisa kita jadikan acuan apa?
Ya, jadi mungkin yang saat ini saya gunakan buku analisis formasi dari David G. Watson itu juga menjelaskan seperti praktikum kita di metode pemisahan ada kromatografi, baik itu gas, cair, dan zat padat, dan juga metode pemisahan lainnya. Oke, ya. Jadi kalian bisa mengacu pada literatur-literatur. Maksud saya di sini ketentuan nilainya. Misalnya untuk kalau kalian misalnya melakukan pemisahan, kemudian kalian di situ pada tahap preparasi atau penyiapan sampelnya. Misalnya untuk tablet paracetamol itu kan ada metode preparasi sampelnya di farmakope. Kemudian ketika kalian mau mengekstraksi apa Sambiloto misalnya seperti itu. Jadi kalian bisa mengacu pada yang ada di dalam farmakope. Begitu juga saat praktikum nanti. Nanti saya kan mohon maaf saya belum mengupload kontrak praktikumnya dan penuntut praktikumnya di OASE, nanti akan segera saya upload. Jadi di situ adik-adik mengacunya pada penuntun praktikum. Apabila ada yang berbeda dengan penuntun, kalian bisa juga mengacu pada farmakope herbal atau misalnya pada farmakope Indonesia. Di farmakope menyebutkan seperti ini. Jadi nanti itu bisa kita diskusikan saat diskusi dengan dosen pengampu ataupun dengan asisten dosennya. Jadi di situ akan kelihatan adik-adik apakah mencari informasinya atau hanya mengambil dari penuntun praktikum. Kemudian, jadi di sini yang saya maksud adalah nilai-nilai yang bisa kita acu seperti itu. Kemudian yang lain yang bisa kita gunakan, misalnya untuk memilih metode ekstraksi, di situ adik-adik bisa menggunakan jurnal-jurnal terkait. Kemudian kalau untuk analisis toksikologi, kalau berkaitan senyawa-senyawa toksik itu mungkin ada buku dari apa namanya itu? Saya lupa judulnya. AOAC bisa, kemudian ada lagi yang buku analisis wajib, di situ ada beberapa parameter-parameter pemisahan. Jadi kalau misalnya senyawa ini dipisahkan dengan kromatografi menggunakan sistem ini maka akan memberikan RF sekian seperti itu. Ya, nanti mungkin bisa dilihat lagi di pustakanya. Kemudian ada beberapa metode ekstraksi menurut FHI, ada maserasi, perkolasi, sokretasi, dan counter current. Oke, nanti ini mungkin akan banyak kita bahas di diskusi nanti ya. Kalau belum masuk mungkin nanti bisa dimasukkan ke kelompok yang apa namanya? Mendapatkan topik. Saya tambahkan topiknya. Kemudian kalau sokretasi itu sudah masuk. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya lanjutkan. Suara saya masih terdengar, mohon responnya ya biar saya tahu. Belum ada, Bu. Oke, terima Mohon kasih. lanjutkan dulu, Bu. Ya, terima kasih Armida. Oke, jadi eksipien dalam formulasi. Nah, ketika adik-adik memiliki sampel yang berasal dari sediaan farmasi, entah itu bentuknya tablet, sirup, ataupun salep, misalnya dari sediaan kosmetika, seperti itu, kan ada juga ya salep untuk, apa namanya, untuk jerawat yang harus digunakan dengan resep dokter, itu kan termasuk sediaan farmasi. Kemudian, jadi di situ ada beberapa bahan tambahan, eksipien-eksipien inilah yang mungkin nantinya menjadi matriks yang ada di dalam sampel tersebut, di mana matriks-matriks ini harus ada dihilangkan ketika kalian mau menganalisis suatu zat tertentu, zat aktifnya misalnya seperti di dalam tablet mau menganalisis paracetamolnya, jadi kalian harus berhasil memisahkan paracetamolnya dari zat pengisinya, apa misalnya di sana ada laktosa seperti itu, jadi harus terpisah. Begitu juga dengan suspensi dan krim ya. Jadi ini beberapa eksipien yang mungkin ada di dalam formulasi sediaan farmasi. Jadi mungkin akan sedikit berbeda tergantung dari sediaan yang ada di analisis. Oke. Impurity dan ada degradation product. Coba dibaca dulu. Ada yang bisa memahami apa yang dimaksud dengan impurity dan degradation product? Ada yang bisa memahami perbedaannya? Halo, bagaimana Dede? Silakan.
Jadi kalau ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Jadi kalau impurities itu adalah pengotor ya. Jadi senyawa-senyawa pengotor yang ada di dalam sampel kita. Kemudian kalau degradasi itu adalah produk degradasi yang dihasilkan dari perubahan dari apa namanya analit atau senyawa yang ada di dalam sampel kita seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan produk degradasi. Entah itu mungkin karena proses penyimpanan yang kurang baik atau mungkin proses akibat proses pembuatannya mungkin di sana menghasilkan produk degradasi. Oke. Sifat fisikokimia matriks. Jadi ini beberapa sifat fisikokimia dari matriks yang ada di dalam sampel. Kalau pengisi itu biasanya sifatnya polar. Kalau dia polar, maka dia akan cenderung larut di dalam larut air. Jadi di sini biasanya untuk mengekstraksi pengisi itu bisa menggunakan media berair untuk melarutkan pengisinya. Tapi dengan catatan adik-adik harus lihat lagi analit kalian itu larut nggak dalam pelarut polar. Kalau dia larut sama-sama berarti jangan pilih pelarut tersebut. Pilihlah pelarut yang lain atau mungkin kalian bisa pakai 2 kombinasi pelarut atau mungkin kalian bisa menambahkan senyawa lain atau misalnya ditambahkan asam atau basa untuk membuat dia menjadi bentuk terlarut atau tidak terlarut seperti itu. Nanti mungkin lebih banyak dibahas dengan Bu Nova ya untuk ekstraksi cair-cairnya. Nanti akan ada perhitungannya persamaan Henderson-Hasselbalch di sana yang menentukan berapa persen dia akan terlarut ketika dia dalam bentuk basa apa namanya dalam suasana asam, dalam suasana basa apakah dia berada dalam bentuk garamnya atau dalam bentuk terion atau tidak terion ya. Itu minggu depan. Jadi masih sekarang ya secara umum. Kemudian untuk pengisi itu biasanya dia tidak menyerap sinar UV. Jadi kalau adik-adik melakukan analisis dengan spektrofotometri UV vis mungkin di situ dia tidak akan mengganggu. Kemudian ada lubrikan. Lubrikan itu biasanya komponennya komposisinya 1-2%. Dia merupakan kromofor lemah. Kemudian ada penyalut di dalam tablet mungkin ada penyalut di sana dia sifatnya dapat larut dalam air dan tidak menyerap UV. Nah, di sini zat pewarna itu dia menyerap sinar UVV secara efisien. Jadi ini sangat penting untuk adik-adik hilangkan sebelum kalian kalian harus pisahkan sebelum kalian melakukan analisis. Baik itu dengan spektrofotometri UVV atau misalnya dengan TLC dengan detektor spektrofotometer UV atau mungkin dengan HPLC dengan detektor UV seperti itu. Kemudian kapsul, iya, silakan. Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Baik, Armida? terima kasih. Iya, Bu. Saya ingin tahu, Bu, tadi lubrikan itu kan membahas lubrikan. Lubrikan itu kan termasuk ke dalam kromofor lemah. Nah, maksud kromofor lemah ini bagaimana? Bu? Mungkin bisa jelaskan, Bu. Karena saya baru dengar. Oke, ya, ya. Ya, di sini ada istilah baru ya, ada kromofor. Kromofor. Itu mungkin nanti akan adik-adik pelajari ketika kalian belajar tentang teori analisis instrumental berkaitan dengan spektrofotometri UV vis. Nah, suatu senyawa yang yang memiliki kromofor dia akan dapat menyerap sinar UV seperti itu. Jadi yang khasnya ketika suatu senyawa itu dapat dianalisis dengan sinar UV adalah ketika analit tersebut memiliki kromofor. Kalau dia tidak memiliki kromofor, maka analit tersebut tidak dapat dianalisis dengan sinar UV. Terus yang dimaksud dengan kromofor itu apa, Bu? Itu contohnya misalnya adalah ikatan rangkap 2 yang ada di dalam sampel. Kemudian masih ada lagi apa namanya? Kalau sediaan-sediaan farmasi atau senyawa-senyawa obat itu sebagian besar biasanya memiliki kromofor. Apakah lalu ada pertanyaan misalnya apakah misalnya hanya senyawa berkromofor aja yang bisa dianalisis dengan spektrofotometri UV vis? Bagaimana dengan yang lainnya yang tidak memiliki kromofor? Itu bisa diakali juga. Jadi bisa direaksikan dia dengan suatu senyawa agen penderivatisasi sehingga nantinya dia dapat dianalisis dengan spektrofotometri UV vis. Jadi ketika di sini lubrikan memiliki kromofor yang lemah. Jadi ketika adik-adik menganalisis dia dengan sinar UV, maka kemungkinan lubrikan tersebut akan memberikan serapan yang mengganggu hasil analisis adik-adik. Itu mungkin yang saya jelaskan tentang kromofor, Armida. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Mungkin Oke, terima minta tolong lanjutnya agak pelan-pelan dikit, Bu. Oh ya. Terlalu ngebut.
Oke, Maaf Bu ya. iya, Iya, terima terima kasih. Yang kasih. penting suaranya jelas ya. Oke, baiklah. Iya Bu, salam jelas. Ya. Oke, kemudian ada sifat fisikokimia matriks. Masih yang tadi ya, ini hanya saya cantumkan beberapa contoh-contoh matriks yang ada di dalam sediaan farmasi. Suspensi, ada yang tahu suspensi? Mungkin kalian sudah belajar farmasetika ya. Suspensi itu apa? Saya menjawab dulu. Iya, Ibu, silahkan. Yunia. Yunia, silahkan. terdiri dari 2 fase. Apa suara saya terdengar, Bu? Iya, Yunia, silakan dilanjutkan. Baik Bu, jadi suspensi itu setahu saya terdiri dari 2 fase Bu. Ada perbedaan fase, ada fase padat dan fase cair yang saling mencampur seperti itu Bu. Terima kasih. Oke, ya. Itu tadi suspensi. Khasnya suspensi itu apa ya, contohnya sediaan sirup biasanya banyak yang berbentuk suspensi ya. Kalau kalian menerima sediaan sirup harus dikocok terlebih dahulu, itu biasanya bentuknya dia adalah suspensi. Jadi ada padatan ya yang tersuspensi di cairan seperti itu. Kemudian jadi di sini kalau untuk sediaan suspensi bisa dilakukan pemisahan warna. Jadi menggunakan SPE atau solid phase extraction. Itu nanti menjadi salah satu topik yang Adik akan diskusikan. Jadi di sini solid phase extraction dengan fase diamnya atau fase padatannya atau sorbennya itu yang sifatnya sebagai penukar ion. Atau selain dengan SPE bisa juga dipisahkan dengan ekstraksi dengan menggunakan ekstraksi, menggunakan pelarut organik. Jadi bisa dengan ekstraksi cair-cair sehingga nantinya si analitnya terbawa ke fase organiknya, sementara pewarna dia kan cenderung polar ya, sehingga dia tertinggal di fase airnya. Itu ada Febri menambahkan di kolom chat berkaitan dengan definisi suspensi. Oke, ada beberapa ya tadi ya. Ya nanti coba saya lihat kolom chatnya saat diskusi. Oke, benzalkonium klorida itu merupakan kromofor kuat ya. Tadi yang dimaksud dengan kromofor apa? Dia mampu menyerap sinar UV. Sementara kalau ada surfaktan di situ dia tidak menyerap sinar UV. Jadi mungkin adik-adik bisa lihat kembali. Kalau berkaitan dengan excipient, kira-kira buku yang adik-adik lihat apa ya? Excipient atau bahan tambahan yang ada dalam sediaan farmasi. Apakah ada yang pernah mendengar istilah buku Handbook of Excipient? Atau mungkin kakak kelas kalian sering menyingkatnya dengan HOPE. Ya, jadi di situ ada data karakteristik dari senyawa-senyawa eksipien yang ada di dalam sediaan farmasi, berapa kadar yang diperbolehkan, kemudian dia sifatnya seperti apa, kelarutannya di dalam apa, nanti itu bisa kalian lihat. Jadi dilihat lagi sampel kalian, misalnya kalian dapat sampel tablet itu biasanya isinya apa, kemungkinan bahan tambahan atau eksipien yang biasanya ditambahkan di dalam tablet itu apa saja, kalian cari sifat fisikokimianya. Itu untuk yang mendapatkan sampel sediaan farmasi. Nanti semuanya sampelnya sama ya, karena kita biasanya nanti untuk 1 hari praktikum itu topiknya sama semua. Oke. Kemudian eksipien krim dan salep itu ada asam lemak, dia sifatnya lipofil dan dia tidak memiliki kromofor. Tetapi di situ biasanya dia mengganggu ketika dianalisis dengan kromatografi. Sehingga di situ menyebabkan Betsy sudah hadir. Jadi hanya izin NIM 32 aja ya. Yang menyebabkan hilangnya bentuk puncak, jadi itu bisa dihilangkan dengan N-heksan. Jadi asam lemak dia sifatnya lipofil, bisa menggunakan pelarut organik yang sifatnya lipofil seperti itu. Kemudian kita bisa mengekstraksi untuk asam lemak itu dengan campuran heksan dicampur dengan metanol plus air, sehingga nanti si asam lemak ini akan masuk ke fase heksannya. Bisa dipahami sampai di sini? Mohon izin bertanya, Bu. Iya, silakan Yunita. Saya kurang jelas
terkait bagaimana keterkaitan UV itu dengan metode ekstraksi itu Bu ya. Maksudnya yang dimaksud dengan tidak menyerap UV dan menyerap UV itu seperti apa Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali. Jadi di sini kaitannya mungkin ketika kita berbicara UV itu tidak berkaitan dengan metode ekstraksi. Akan tetapi itu menentukan ini. Jadi kalau misalnya kalian kelanjutannya setelah kalian ekstraksi tersebut. Jadi misalnya setelah kalian ekstraksi, kalian akan melakukan analisis dengan metode apa? Kalau yang melibatkan detektornya yang menggunakan sinar UV, maka carilah metode pemisahan yang yang memisahkan si matriks-matriks ini atau eksipien-eksipien yang memiliki kromofor atau yang menyerap sinar UV ini dia tidak terbawa dengan pelarut mengekstraksi. Itu kaitannya. Jadi kita perlu lihat dulu sifatnya, apakah dia mengganggu atau tidak, seberapa besar gangguannya ketika kita ekstraksi, seperti itu. Ya, bisa dipahami Yunita? Jadi itu kaitannya ke belakangnya. Misalnya di sana ada surfaktan. Surfaktan ini kalau tidak kita pisahkan dan kita langsung analisis dengan UV, maka dia akan mengganggu serapan dari dia tidak menyerap sinar UV. Jadi mungkin dia tidak terlalu berpengaruh kalau kita analisis dengan sinar UV. Jadi yang penting di sini misalnya di sana ada benzalkonium klorida, maka kita perlu memisahkan si benzalkonium tersebut sebelum kita analisis dengan spektrofotometri UV vis. Kaitannya ke sana. Bisa dipahami Yunita dan adik-adik yang lain? Bisa Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, di sini ada guideline, adanya namanya ICH, jadi International Harmonization. Jadi di situ kalian bisa lihat juga di FDA, ada yang tahu website fda.gov itu websitenya pemerintah Amerika ya. Jadi di situ ada kategori dari senyawa yang dihasilkan dari sintesis kimia. Jadi ada impurities atau zat pengganggu yang sifatnya organik, anorganik, dan residual. Definisinya sudah ada di atau contoh-contohnya itu sudah ada di PowerPoint ya. Jadi itu ada 3 kelompok dari impurities yang mungkin dihasilkan ketika kita mengsintesis suatu senyawa. Kalau sediaan farmasi itu kan biasanya sebagian besar merupakan dari bentuk dihasilkan dari hasil reaksi sintesis kimia ya. Jadi dari hasil reaksi sintesis kimia tersebut menghasilkan suatu analit di mana dari proses sintesis tersebut kemungkinan ada impurities yang juga dihasilkan. Impurities itu gampangnya adalah pengotor ya, seperti itu. Oke, kalau residual solvent ini adalah pelarut, sisa pelarut yang ada dari hasil reaksi sintesis kimia tersebut. Oke, saya lanjutkan. Kalau kecepatan nanti mohon di info lagi ya. Baik, Bu. Ya. Oke, jadi di sini keberhasilan ketika melakukan pemisahan atau preparasi sampel itu jadi karakteristiknya ditentukan oleh 4 hal. Jadi yang pertama, sampel yang ada digunakan itu harus homogen. Homogen berarti dia harus tercampur dengan rata ya, dan representatif. Ada yang tahu maksudnya representatif di sini? Sampel yang representatif. Ada yang tahu? Izin, Bu. Iya, silakan. Sebelumnya perkenalkan saya Gongistri NIM 11. Menurut saya representatif itu merupakan sampel yang representatif itu merupakan sampel yang bisa mewakili sampel-sampel lainnya. Misalkan kayak populasi gitu, bisa mewakilkan populasi lainnya. Jika ini terkait suatu bahan, maka bisa mewakilkan bahan-bahan lainnya yang dianggap nanti mempunyai hasil yang hampir sama gitu. Terima kasih, Bu. Iya, tepat sekali Bung Is ya. Terima kasih. Jadi representatif itu maksudnya adalah sampel yang kita ambil itu harus mewakili keseluruhan dari populasi. Ya, jangan sampai misalnya kita hanya mengambil bagian tertentu tetapi tidak mencerminkan keseluruhan dari populasi sampel yang kita ambil. Oke, kemudian yang kedua, preparasi sampel atau metode pemisahan yang ada gunakan itu diharapkan sebaik mungkin itu tidak serendah mungkin menyebabkan kehilangan dari analit yang menjadi target analisis kita, terutama itu untuk tujuan analisis kuantitatif. Ya, jadi jangan sampai dengan perlakuan yang kalian lakukan misalnya, ada dia melakukan penyaringan di sana.
penyaringan sampel kalian sudah jumlahnya kecil. Kan misalnya kalian memisahkan dia dengan ekstraksi pada cair, dilarutkan, kemudian disaring. Misalnya di sana sampel kalian itu jumlahnya kecil, tetapi kalian tetap melakukan penyaringan. Kemungkinan analit dari adik ini tertinggal di kertas saring itu besar, sehingga menyebabkan nantinya hasil yang kalian peroleh itu tidak mencerminkan hasil yang sebenarnya. Seperti itu ya. Jadi diusahakan yang kondisi-kondisi yang menyebabkan kehilangan analit target yang menjadi target analisis kita itu serendah mungkin. Lalu kalau tidak bisa dilakukan penyaringan lalu diganti dengan apa, Bu? Jadi kita bisa menggunakan metode yang lain. Contohnya apa? Bisa dengan yang namanya sentrifugasi. Jadi di situ sampel kita masukkan ke dalam tabung sentrifuge, kita masukkan ke dalam alat sentrifugasi, kita putar dia di sana tergantung rotasinya mau berapa RPM. Saya 2000 RPM, 2000 rotasi per menit. Nanti setelah dipisahkan saya sama berapa 5 menit atau 10 menit. Nanti setelah di sentrifuge maka dia akan terpisah. Ada bagian peletnya atau padatannya dengan supernatatnya atau cairannya. Maka di situ kita bisa ambil fase cairannya. Jadi kalian tidak perlu menyaring. Itu salah satu contoh untuk agar kalian tidak kehilangan analit kalian. Kemudian Ibu mohon maaf menyela, Bu. Iya, silahkan Iya, Bu. Yunia. Ini saya belum kurang jelas mengenai sampel representatif itu, Bu. Apa Ibu bisa menjelaskan misalnya contohnya seperti apa, Bu, dalam penelitian sebenarnya, Bu? Terima kasih. Oke, berkaitan dengan sampling ada banyak metode ya. Metode sampling ada sampling yang dilakukan secara acak seperti itu misalnya, atau misalnya sampling yang bertingkat. Jadi bertingkat, jadi dibagi-bagi dulu menjadi di sini di belakang ada nggak ya contohnya nanti ya. Jadi dibagi-bagi dulu misalnya dia sampelnya banyak, kita kelompokkan dulu dibagi menjadi 4 kelompok, nanti diambil perwakilannya dari masing-masing kelompok tersebut. Kalau dia bentuknya padatan, misalnya seperti itu, jadi kita taruh dulu dia disebarkan dulu pada bidang datar, kemudian kita bagi menjadi 4 bagian, nanti kita ambil pada bagian yang bersilangan. Jadi misalnya ini ada 4 bagian ya, 1, 2, 3, 4. Jadi kita ambil yang di sini dengan yang di sini. Seperti itu salah satu contohnya. Nanti mudah-mudahan lebih jelas ke belakang ya. Kalau belum nanti disampaikan lagi. Representatif itu intinya adalah jangan hanya misalnya ada sampel itu dalam satu jerigen besar, kita hanya mengambil bagian atasnya. Tidak. Jadi kita harus entah itu dilakukan pengadukan terlebih dahulu, baru nanti diambil sampelnya, atau mungkin diambil bagian atas, tengah, sama bawahnya. Jadi dia harus mewakili keseluruhan dari populasi. Itu Yunia, mungkin bisa dipahami? Iya, Bu, baik, Bu. Iya. Sudah bisa dipahami, Bu. Terima Iya. kasih. Terima kasih. Kemudian yang terakhir itu pada saat setelah kita melakukan ekstraksi, maka di situ kita mungkin akan melakukan pengenceran atau mungkin pemekatan, diuapkan sampai kita memperoleh rentang konsentrasi yang kita inginkan untuk tujuan analisis selanjutnya. Oke, kedudukan pemisahan. Jadi pemisahan itu ada di poin ini ya. Jadi pemisahan ini juga merupakan proses yang sangat penting dalam suatu analisis kuantitatif. Dia menentukan keberhasilan dari suatu analisis, seperti itu ya. Jadi pemisahan komponen yang diinginkan. Ini adalah tahapan analisis. Jadi yang pertama kita menseleksi dulu, disiapkan sampelnya, kemudian diukur sampelnya, dilarutkan. Perlakuan awal sampel misalnya ada pengaturan pH, baru nanti dipisahkan, misalnya pemisahan lebih lanjut itu dengan ekstraksi cair-cair atau menggunakan kromatografi atau menggunakan teknik pemisahan yang lainnya. Jadi pemisahan itu merupakan salah satu faktor yang berperan besar dalam suatu analisis. Kalau kalian gagal memisahkan atau mungkin analit kalian terbuang pada saat kalian memisahkan, kalian mengambil fase yang salah. Misalnya kalian harus mengambil fase organik tapi kalian mengambilnya fase air, itu maka sudah jelas sekali di sana kalian tidak akan berhasil menetapkan kadarnya karena kalian mengambil fase yang salah. Seperti itu, malah analit kalian terbuang. Jadi harus dipahami dulu teoritisnya. Nanti mungkin kalau untuk ekstraksi cair-cair teoritisnya lebih banyak minggu depan ya untuk perhitungan-perhitungannya. Oke. Kemudian untuk metode pemisahan ada banyak. Jadi di sini nanti kita bahas secara umum.
Nanti untuk teknik kromatografi itu akan ada pembahasannya sendiri-sendiri nanti dengan Bu Nova, dengan Pak Gelgel, Bu Linda, Prof Gelgel dengan Bu Linda juga. Dan akan ada tugas nanti di akhir ya. Kemudian ada 2 tugas nantinya, jadi ada 1 tugas terkait kromatografi dan 1 tugas berkaitan dengan teknik ekstraksi yang lain ya. Itu nanti di pertemuan kedua sebelum UAS. Nah, ini metode pemisahannya jadi ada destilasi, kemudian pelelehan, penyaringan dan ekstraksi, dan elektroforesis ini juga akan ada kuliahnya sendiri nantinya. Destilasi juga ada sih nanti. Oke, kemudian ini beberapa metode pemisahan ya. Metode pemisahan itu sering disebut dengan separation method ya. Jadi ini beberapa metode yang bisa digunakan untuk memisahkan produk-produk pengukur atau produk-produk hasil degradasi dari reaksi sintesis kimia tadi. Jadi bisa menggunakan capillary electrophoresis, chiral separation, GC, HPLC, SFC, ataupun TLC. Nanti untuk metode kromatografi akan dibahas lagi lebih detail, terutama yang instrumental seperti HPTLC, kemudian GC itu akan ada lagi nanti kuliahnya di semester berikutnya ya. Jadi ini lebih ke teknik yang sudah advance untuk pemisahannya, tapi di awal tetap dilakukan preparasi sampel menggunakan pemisahan sederhana terlebih dahulu, entah itu pelarutan atau mungkin dengan ekstraksi cair-cair sebelum masuk ke alat ini. Karena nggak mungkin kalian punya sampel langsung kalian masukkan ke alat ini, karena dia perlu perlakuan khusus dulu sebelum masuk ke masing-masing metode pemisahan ini. Oke. Nah, di sini ini mungkin minggu lalu sudah saya sampaikan. Jadi, atau mungkin ada yang bisa mereview, mengulangnya kembali? Untuk materi ini, maksud dari diagram ini apa? Ada yang bisa? Atau ada yang mau sharing pendapat? Jadi ini hanya contoh pembagian teknik-teknik metode pemisahan yang bisa kalian gunakan. Jadi mengacu pada jenis sampelnya dulu. Kita lihat dulu sampel yang kita punya itu bentuknya seperti apa. Apakah dia padatan, cair, gas, suspensi, atau dia memerlukan metode derivatisasi. Ya, derivatisasi itu merupakan dia direaksikan dengan agen penderivat seperti itu. Ya, jadi kalau dia bentuknya padatan, kalian bisa memilih salah satu dari metode ini. Lalu bagaimana caranya memilih metode yang sesuai? Jadi tergantung kalian sesuaikan lagi dengan sifat fisiko kimia dari analit adik-adik. Kalau misalnya coklat, salah satu contohnya di sini saya berikan. Coklat itu merupakan metode pemisahan yang menggunakan pemanasan. Jadi tidak mungkin kalian memisahkan analit adik-adik yang tidak tahan panas menggunakan coklat. Kenapa? Karena nanti dia akan rusak selama proses ekstraksi tersebut. Jadi rugi kalian ekstraksinya, analitnya sudah rusak, tidak bisa ditetapkan lagi seperti itu. Jadi pilihlah metode yang tidak menggunakan suhu tinggi itu misalnya. Kemudian cairan di sini ada beberapa metode. Jadi tergantung dari tekniknya tujuan dari pemisahan tersebut. Jadi misalnya kalian bisa menggunakan SPE atau bisa menggunakan liquid extraction atau misalnya dengan pengenceran atau penguapan, pendidihan seperti itu. Kalau gas itu bisa dengan metode trapping. Jadi penjerapan gas tersebut dengan suatu fase padatan. Kemudian kalau bentuknya suspensi itu bisa dengan teknik filtrasi, sentrifugasi, atau sedimentasi. Jadi disesuaikan lagi dengan kebutuhan adik-adik, dengan alat dan bahan yang tersedia di laboratorium, dan disesuaikan juga dengan sifat fisikokimia dari analit dan matriks yang adik-adik punya. Ya. Maaf menjela, Bu. Iya, silahkan. Ari. Baik, saya ingin bertanya, Bu. Sebelumnya ini mengenai UV dan juga pemanasan. Jadi itu merupakan pertanyaan saya. Jadi mungkin saya ketahui bahwa ada beberapa sampel yang tidak boleh terkena sinar matahari karena bisa merusak komponen dan senyawa yang terkandung dalamnya. Jadi apakah yang menyebabkan kerusakan itu hanya sinar UV atau panas dari matahari atau adanya proses pemanasan? Jadi katakanlah supaya tidak terlalu besar contoh sampelnya. Mungkin saya juga tidak terlalu mengetahui sampel
apa yang dimaksud. Mungkin katakanlah salah satu sampel yang pernah saya buat, saya ingin mengekstraksi suatu metabolit flavonoid pada suatu daun dan semiluto, dan itu tidak boleh terkena sinar matahari dan dikatakan akan merusak. Yang dapat merusak itu sinar UV-nya atau pemanasannya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi di sini Ari dia sudah pernah praktek, sudah pernah ekstraksi sambiloto seperti itu ya. Gini. Jadi di sini itu sambiloto itu menjadi topik praktikum kita nggak ya? Ya rasanya. Oke. Jadi di situ satu dia tidak tahan terhadap sinar matahari, dia dapat rusak. Jadi rusaknya akibat cahayanya. Kemudian jadi kita lihat dulu matriks kita. Jadi ada senyawa itu yang memang tidak tahan panas tapi dia tahan terhadap cahaya. Ada senyawa yang tidak tahan panas dan dia tidak tahan terhadap cahaya, atau misalnya dia mudah rusak dengan adanya cahaya. Sehingga biasanya cara pengatasannya itu adalah menggunakan botol pengekstraksi atau toples misalnya itu dalam diekstraksi menggunakan botol gelap. Jadi ditutup dulu botolnya, misalnya tadi menggunakan botol kaca itu bisa diakali menggunakan lakban hitam seperti itu. Jadi dimasukkan sampelnya ke sana, dimasukkan pelarutnya, baru nanti diekstraksi itu untuk menghindari terpapar dengan cahaya. Kemudian bagaimana dengan suhunya ya? Tadi kita pakai teknik ekstraksinya menggunakan teknik maserasi yang di sana tidak melibatkan pemanasan, hanya ditambahkan pelarut, kita aduk, kita diamkan, seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Ari, apakah sudah jelas? Jadi memang ada khusus yang tidak tahan panas dan tidak bisa menyerap UV. Iya. Ya, kembali lagi ke sampelnya ya. Jadi ada yang memang tidak tahan keduanya, ada yang hanya tidak tahan panas, ada yang misalnya hanya dia tidak tahan terhadap cahaya, seperti itu. Oke? Ini juga sudah minggu lalu, nanti mungkin bisa lebih ke langsung contohnya ya. Ini juga contoh-contoh teknik pemisahan. PowerPoint saya masih banyak. Oke, jadi teknik ekstraksi saat digunakan secara cepat dan bersih baik untuk zat organik maupun zat anorganik. Jadi bisa digunakan analisis makro dan mikro. Yang membedakannya itu adalah dari segi jumlah sampelnya ya. Kemudian ada juga analisis makro, mikro, dan semi mikro, seperti itu. Sampelnya yang berbeda dari jumlah besar sampelnya. Kemudian penggunaannya di sini ekstraksi bisa digunakan untuk analisis kimia atau preparatif. Preparatif di sini adalah maksudnya untuk preparasi, untuk pemisahan di bidang kimia organik, nanti dianalisis lebih lanjut. Kemudian alat yang digunakan di sini mungkin kantor Kara nanti bisa ditambahkan ke salah satu topik diskusi ya. Menggunakan soklet, corong pisah itu yang paling sederhana. Ini biasanya digunakan untuk ekstraksi cair-cair, itu bisa pakai corong pisah. Kemudian ada pakai alat ekstraksi sokletasi, kemudian ada kantor Karen. Oke. Ekstraksi ini keuntungannya, jadi dia sederhana dan mudah dilakukan, sehingga biasanya untuk mengekstraksi senyawa-senyawa yang bahan alam terutama yang paling banyak itu menggunakan teknik ekstraksi menggunakan maserasi ya, karena dia paling sederhana, hanya ditambahkan pelarut dan tidak memerlukan alat yang canggih seperti itu. Dan jumlah analit yang didapatkan juga lebih besar. SPE kemarin sudah dibahas juga gambarnya, nanti akan ada yang membahas juga dari kelompoknya. LLE ada juga kelompok yang saya minta untuk mendiskusikannya nanti, dan mungkin akan dibahas lebih banyak lagi nanti minggu depan. Jadi kalau dalam LLE atau ekstraksi cair-cair, di sana intinya adalah pemisahan analit di antara dua fase yang tidak saling bercampur. Ini adalah fase yang tidak saling bercampurnya ya. Jadi ada fase atas dan bawah. Jadi yang membedakan di sini adalah BM-nya. Yang mana lebih besar BM-nya, BJ-nya, sorry. Jadi yang BJ-nya lebih besar dia akan ada di bawah. Misalnya air dicampur dengan
kloroform, dia tidak nyampur mana yang lebih di atas, mana yang lebih bawah, adik-adik bisa lihat nilai BJ-nya. Gimana kalian bisa lihat? Bisa lihat di Farmakope atau mungkin dari buku-buku lain. Atau mungkin dari website-website yang menyebutkan tentang parameter fisikokimia dari suatu pelarut, ya. Oke, jadi di sini yang menentukan keterpisahannya itu adalah ada namanya koefisien distribusi. Jadi koefisien distribusi itu merupakan perbandingan konsentrasi analit di dalam fase organik dibandingkan dengan konsentrasi analit di dalam fase air. Jadi nanti setelah ini misalnya kalian punya sampel ditambahkan buffer, ditambahkan pelarut organik yang immiscible. Jadi untuk melihat immiscibility of solvent atau ketidaktercampuran pelarut, nanti mungkin kalian bisa melihat, coba kalian browsing ya sampai untuk bahan praktikum juga nantinya. Jadi pelarut-pelarut apa aja sih yang dicampur tapi dia tidak bercampur dengan pelarut tersebut. Jadi ada tabelnya, coba aja di searching di Google miscibility of solvent, ya. Nah, nanti jadi dari sini dia tidak tercampur, maka senyawa yang lebih terlarut ke pelarut yang memiliki bijinya lebih besar ini, atau mungkin pelarut organik, dia akan masuk ke sini. Di sini kelihatan yang bagian kotak-kotak ini masuk ke pelarut organiknya. Nanti kita keringkan. Setelah kering, kita tambahkan lagi pelarut, itu namanya di resuspensi. Baru nanti dianalisis lebih lanjut. Itu kurang lebih tahapannya. Ekstraksi cair-cair. Ini mungkin saya lewati ya tadi. Jadi intinya adalah perbedaan kelarutan atau kesetimbangan partisi dari analit di antara dua fase yang tidak saling campur. Jadi di situ biasanya ada fase air dan fase organiknya. Itu ya. Jadi saya nggak terlalu bahas lebih banyak di sini untuk ekstraksi cair-cair karena nanti adik-adik akan membahasnya juga. Ini sama sih ya dengan yang tadi dan juga minggu depan dengan Bu Nova untuk perhitungannya. Ini ada namanya corong pisah. Jadi ini misalnya kalian mengekstraksi suatu senyawa menggunakan air dan kloroform. Ada fase 1 dan fase 2. Ini ada keran di sini ya. Jadi ini fungsinya untuk misalnya untuk membuang gasnya. Misalnya di sana kalian biasanya kalau kalian menggunakan corong pisah, kalian kocok sesekali. Jadi corong pisah itu kan bentuknya seperti ini. Kalian rebahkan dia atau tidurkan, kalian kocok, lalu nanti sesekali itu kerannya dibuka untuk mengeluarkan udaranya. Seperti itu, baru ditutup lagi, baru dikocok lagi, seperti itu. Nanti yang ada di, kalian bisa menaruhnya di, ada penyangganya, ditaruh di statif, terus dia diikat dengan klem, nanti didiamkan sehingga terpisah menjadi dua fase. Tergantung kalian mau ambil fase yang mana, bisa kalian turunkan dulu fase satunya, nanti diambil fase 2-nya. Ya, itu corong pisah. Kemudian ada hukum distribusi Nernst atau KD ya. Jadi di sini suatu saat akan bagi dirinya di antara dua cairan yang tidak dapat bercampur sedemikian rupa sehingga angka banding konsentrasi pada timbangan adalah konstanta pada suatu temperatur tertentu. Jadi ini definisi dari koefisien distribusi. Lalu bagaimana kita bisa mencari nilai koefisien distribusi dari suatu senyawa? Biasanya yang bisa kita cari itu nilainya itu adalah nilai log P ya dari suatu senyawa, log P. Jadi kelarutan dia dalam fase oktanol dan air semakin besar nilai log P-nya, maka dia semakin sifatnya lipophil. Oke, jadi rumus tersebut solut berlaku bila solut tidak terionisasi dalam salah satu pelarut dan dia tidak berasosiasi dalam salah satu pelarut, kemudian saat terlarut tidak dapat bereaksi dengan salah satu pelarut atau adanya reaksi lain, maka itu rumus tadi berlaku. Jika misalnya solut tidak berada dalam rumus molekul yang sama di dalam kedua fase tersebut, maka nanti ada yang namanya angka banding distribusi. Ini untuk nilai-nilai ini ya angka banding distribusi ya. Harga KD dan D itu akan sama pada kondisi ideal dan tidak terjadi asosiasi, disosiasi, dan polimerisasi di sana. Jadi mungkin bisa lebih banyak dibahas untuk perhitungan ini minggu depan biar nggak bolak-balik. Kemudian ada yang namanya persen ekstraksi. Jadi untuk melihat seberapa persen analit tersebut terekstraksi, maka itu ada rumusnya. Jadi ekstraksi dianggap kuantitatif bila
E-nya persen ekstraksinya sama dengan 100 atau V0 itu sama dengan VW. Jadi volume fase air itu sama dengan volume fase organik. Solvent extraction. Jadi di sini ketika adik-adik melakukan ekstraksi cair-cair, ini merupakan teknik yang sangat terkenal ya. Jadi prinsipnya di situ adalah like dissolve like, di mana di sini di dalam fase air itu biasanya yang masuk adalah matriks sampel, dan di dalam fase organik itu yang masuk itu adalah analit yang kita inginkan itu biasanya masuk ke fase organiknya atau ke larut organiknya. Jadi dia lebih suka like dissolve like. Jadi dia misalnya sifatnya polar, dia akan larut dalam pelarut yang polar. Ini masih sama dengan yang tadi tahapannya. Jadi ini contoh ekstraksi cair-cair, kalian punya sampel, kemudian kalian tambahkan pelarut, dikocok atau diaduk. Misalnya nanti di situ si pelarutnya itu akan terdispersi dan akan melarutkan atau menarik analit-analit. Setelah dia dikocok, maka akan terjadi permisahan fase di sana. Ada yang namanya ekstrak dan rafinat. Jadi ekstrak itu dia mengandung solut. Solut itu adalah analit yang terlarut. Solut atau analit itu sama ya. Dan ada yang rafinat. Kemudian ada juga sifat hidrofobisitas yang mempengaruhi di sana koefisien partisi antara oktanol dengan air. Ini yang tadi saya bilang nilai log P-nya ya, log KOW. Jadi dia sifatnya hidrofil kalau nilainya kurang dari 1, dan dia sifatnya hidrofob apabila nilainya lebih dari 3 sampai 4. Lalu bagaimana sih skematik tahapan dari proses ekstraksi cair-cair? Jadi ini juga udah minggu lalu ya saya jelaskan rasanya, biar nanti ada waktu untuk diskusi. Kemudian ini beberapa pelarut yang digunakan dalam ekstraksi cair-cair. Jadi pelarut yang fase airnya bisa menggunakan air atau menggunakan larutan asam, larutan basa. Di sini yang menggunakan pelarut organik yang tidak bercampur dengan air bisa digunakan di etil ether, kloroform, atau pelarut toluen atau pelarut lainnya. Kemudian ini adalah pelarut organik yang dapat bercampur dengan air. Jadi biasanya ini jarang digunakan ya untuk LLE karena agak susah. Misalnya kalian punya sampel dalam larutan air atau misalnya sirup, kalian tambahkan alkohol di sana, maka alkoholnya itu akan larut bercampur dengan air sehingga kalian tidak bisa menarik si analitnya. Itulah tujuannya mengapa di sini dalam LLE intinya adalah menggunakan pelarut yang tidak saling bercampur ya. Oke, ini nilai BC tadi densitas yang saya sampaikan. Ketika kalian mengekstraksi cair-cair maka diperhatikan densitasnya. Jadi kalau misalnya ada heksana di sana kalian campurkan dengan air, maka heksan akan ada di fase atas dan air ada di fase bawah. Itu nanti yang menentukan fase mana yang kalian ambil. Lihat dulu BC-nya, lalu kalian lihat analit kalian itu lari ke fase mana, organik atau fase airnya. Seperti itu. Oke, ini pemilihan pelarut mengekstraksi. Jadi biasanya menggunakan pelarut yang kelarutannya rendah dalam air. Kemudian dia mudah menguap. Kenapa penting mudah menguap? Karena nanti setelah kalian ekstraksi itu biasanya akan dilakukan penguapan pelarut sehingga kalian dapat ekstrak kental. Baru nanti direkonstitusi atau ditambahkan pelarut lagi untuk melarutkan si ekstrak yang sudah kalian dapat dengan konsentrasi yang sudah tepat. Seperti itu, misalnya kalian sudah dapat ekstraknya, kalian uapkan semua pelarutnya sehingga hanya ekstrak aja yang tertinggal. Nanti ekstrak itu kalian larutkan menggunakan labu ukur. Misalnya di sana kalian add 5 mili. Jadi nanti kalian sudah tahu bahwa semua analit yang ada di dalam sampel tersebut, anggapannya seperti itu, harapannya semua terekstraksi itu dalam sekian mili pelarut. Seperti itu misalnya, atau dalam 5 mili larutan, tergantung kalian menggunakan berapa penambahan volume pelarutnya. Kalau misalnya terlalu pekat, konsentrasinya bisa diencerkan lagi. Tetapi ingat, kalau kalian lakukan analisis kuantitatif, setiap pengenceran atau pemekatan yang kalian lakukan itu harus diperhatikan dengan baik ya. Jadi kalau misalnya diencerkan lagi itu harus menggunakan labu ukur ya. Jangan asal mengencerkan misalnya, oh saya perlu
konsen saya mau ngejarin 5 kali, saya ambil aja 1 mili sampel, ekstra, kemudian saya tambahkan 4 mili pelarut. Alangkah lebih baiknya kalau kalian mengejarkan larutan tersebut menggunakan labu ukur, ya. Itu mungkin besok kita bahas di, pengenalan alat gelas. Kemudian ini beberapa modifikasi pelarut, jadi kalian bisa menggunakan adjustment pH di sana kalau memang analit kalian itu bersifat asam atau basa ya. Jadi untuk merubah sifat dari analit, apakah mau menjadikan dia bentuk terion atau tak terion, seperti itu. Emulsi, jadi emulsi di sini terjadi biasanya ketika kalian melakukan ekstraksi, jadi dikocok kuat sampai bisa terbentuk emulsi di sana. Sehingga nantinya emulsi ini, tahu kan ya? Kalian udah dapat teori tentang emulsi? Apakah saya kecepatan? Suara saya masih terdengar? Tidak pernah, Bu. Masih terdengar, Iya, Ibu. Bu. Ya, ada yang masih ingat definisi dari emulsi? Ada yang tahu emulsi itu apa? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Izin menjawab, Bu. Ya, ya dah, saya aja. Saya Wahyuni absen 4. Jadi emulsi itu merupakan sediaan campuran yang terdiri dari 2 fase. Jadi di mana fasenya itu dalam fase dispersi cairan, yang satunya terdispersi sangat halus dan merata dalam fase cairan lainnya. Terima kasih, Bu. Suara saya terdengar kan, Bu ya? Terdengar. Iya, terima Ya, kasih makasih. Wahyuni. Ya, Armida mau menambahkan lagi? Tidak, Bu, sama saja, Bu. Oke, ya. Jadi seperti itu emulsi kadang bisa terjadi ketika kalian melakukan proses ekstraksi cairan ini harus dipecahkan emulsinya seperti itu untuk memisahkan fase-fasenya. Oke, cara memecahkan emulsinya bagaimana? Dengan cara kita menambahkan senyawa ke sana, bisa menambahkan garam atau mungkin bisa disaring, atau cara yang paling sederhana biasanya supaya tidak terlalu mempengaruhi analit kita menggunakan sentrifugasi. Oke, Jessica sudah dan Putri Kirana menambahkan di kolom chat. Terima kasih. Jadi kita tambahkan pelarut organik bisa dengan cara sentrifuge juga bisa. Nanti dia diputar maka emulsinya akan pecah. Kemudian ini beberapa kekurangan dari LLE. Jadi ya, setiap metode itu pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kelebihan dan kekurangan ini kita sesuaikan lagi dengan tujuan kita, tujuan analisis kita, dengan sampel kita, seperti itu, ketersediaan alat dan bahan yang ada di laboratorium, seperti itu ya. Kemudian solid liquid extraction, ini adalah ekstraksi pada cair tadi. Jadi kita punya suatu padatan, kita tambahkan pelarut di sana, maka nanti si analit yang ada di dalam padatan ini akan terekstraksi, dia larut ke dalam pelarutnya. Di sini contohnya itu ada yang bagian nomor 5 ya. Jadi di situ ketika ditambahkan pelarut maka analitnya itu akan terlarut di dalam pelarut yang ditambahkan. Solid extraction. Biasanya kalau setelah dilakukan solid extraction yang tadi itu ya, jadi ekstraksi menggunakan fase padat. Jadi setelah ekstraksi tersebut maka pelarutnya itu diuapkan atau dihilangkan seperti itu. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan dengan diskusi. Saya akan bagi menjadi break room. Ini jam 1 ya. Kita kuliahnya sampai jam 13.40 ya. Tri dan ini jadi Ta ya. Saya coba sharing. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Nah, saya ingin bertanya, Bu. Iya, silakan. Armida. Iya, Bu, saya Asya, NIM 2. Mungkin saya ingin bertanya mengenai emulsi tadi, Bu. Jadi kan Ibu bilang tadi emulsinya itu kan berusaha dipecahkan gitu. Apakah ada pernah kasus di mana emulsinya itu tidak pecah, Bu, dan bagaimana solusinya gitu? Ya, tadi kan ada beberapa teknik ya untuk memecahkan emulsi tadi. Jadi kalian bisa memilih salah satu teknik tersebut. Biasanya sih dia pasti pecah. Kalaupun dia tidak pecah mungkin akan membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama seperti itu.
Jadi teknik yang paling umum digunakan itu adalah centrifuge, atau mungkin kalian menambahkan salah satu tadi misalnya menambahkan parut organik di sana untuk memecah emulsinya. Tapi kalau misalnya nggak pecah, kalian bisa pilih metode yang lain. Seperti itu, Asya. Bisa diterima? Baik Bu, bisa ya. Iya. Terima kasih banyak Bu. Iya. Tadi apa ya topik yang belum masuk ke dalam pembahasan kita karena ada banyak metode dan nanti ke belakangnya itu lebih fokus ke ekstraksi cair-cair, kemudian kromatografi dan elektroforesis. Jadi untuk teknik-teknik pemisahan yang lain mungkin tidak semua metode pemisahan itu bisa kita bahas di sini. Saya harap makanya saya membuat diskusi di sini. Nanti saya harap adik-adik bisa berdiskusi dengan temannya satu kelompok dan nanti disampaikan atau nanti di-sharing dengan sesama temannya. Selain itu, nanti mungkin bisa juga diperdalam di pembagian tugas untuk jurnal ekstraksinya. Nanti mungkin bisa memilih metode yang belum pernah dibahas, itu boleh untuk menambah wawasannya. Oke, saya share pembagian tugasnya dulu. Jadi di sini satu kelas saya bagi menjadi 3 kelompok. Sudah kelihatankah? Saya hanya membagi aja. Iya. Jadi satu kelas saya bagi menjadi 3. Ini topiknya. Jadi untuk kelompok 1 karena ada 40, kelas A itu ada 47 orang. Jadi kelompok 1 16 orang, kelompok 15 orang, kelompok 2 16, kelompok 3 16 orang. Topiknya untuk NIM 1 sampai 16 itu adalah tentang LLE, materi sudah saya upload juga di Oase, tapi kalian tidak tidak harus berpatokan pada materi tersebut saja. Mungkin bisa sambil di-download ya. Dan juga bisa mencari dari literatur lain. Kemudian ada evaporasi dan presipitasi. Itu untuk kelompok 2. Ada juga kristalisasi dan filtrasi. Kemudian ada SPE. Untuk kelompok 3 juga dibagi 3 ya. Yang tadi sudah ya. NIM 1 sampai 16, kemudian NIM 17 sampai 32, NIM 33 sampai 49. Untuk kelompok kelas A, topiknya sudah. Kemudian kelas B itu dari batch C sampai NIM 66, kemudian NIM 67 sampai NIM 84, NIM 85 sampai 101. Jadi di sini ada topiknya destilasi. Destilasi itu juga nanti menjadi salah satu bahan diskusi kita. Ada yang mau ditambahkan dari topik diskusinya nanti yang mungkin adik-adik belum dapatkan? Counter current. Mungkin di sini ya saya tambahkan ya. LLE-nya itu kan nanti akan ada kuliah khususnya. Mungkin bisa ditambahkan, dibahas juga berkaitan dengan ini. Karena ini berkaitan dengan ekstraksi cair-cair ya untuk counter current. Kemudian apa lagi? Maserasi, evaporasi dan presipitasi ini hanya penguapan dan pengendapan ya. Mungkin di sini bisa ditambahkan sedikit tentang maserasi, air